Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-10, Ingatlah, janganlah lupa. Senin, 29 November, sehubungan dengan hari-hari yang telah berlalu. Dalam Ulangan 4, kita telah membaca nasihat-nasihat yang indah yang Allah berikan melalui Musa, sehubungan dengan kesempatan istimewa mereka sebagai umat pilihan Allah. Dia telah menebus mereka dari Mesir dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depanmu. Dengan kata lain, Allah bukan hanya melakukan sesuatu yang besar bagi Anda, Dia juga melakukan dalam cara-cara yang seharusnya menolong Anda mengingat dan tidak pernah lupa hal-hal yang besar yang Dia telah lakukan bagi Anda. Bacalah Ulangan 4 ayat 32-39. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka untuk diingat, dan mengapa hal itu sangat penting sehingga mereka harus mengingat hal-hal ini? Musa menunjukkan kepada bangsa itu semua sejarah di masa lalu, bahkan sampai pada hal penciptaan itu sendiri, dan bertanya kepada mereka secara retoris, apakah ada dalam semua sejarah hal-hal yang pernah dilakukan sama seperti yang dilakukan Allah bagi mereka? Kenyataannya, Dia menyampaikan kepada mereka untuk membuat mereka bertanya. Artinya, mereka harus belajar bagi diri mereka sendiri dan melihat apakah pernah ada hal yang sama yang mereka alami pernah terjadi sebelumnya. Dengan menanyakan beberapa pertanyaan, Musa mencoba untuk membuat mereka menyadari apa yang Tuhan telah lakukan untuk mereka, sehingga pada akhirnya mereka seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepadanya oleh karena perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan mereka. Hal yang paling penting dari perbuatan-perbuatannya adalah kelepasan dari Mesir, dan kemudian mungkin dalam beberapa cara yang bahkan lebih mengagumkan ketika Dia berbicara kepada mereka di Sinai, di mana memungkinkan mereka untuk mendengarkan suaranya di tengah-tengah api. Bacalah Ulangan 4 ayat 40. Kesimpulan apa yang Musa inginkan supaya orang Israel miliki dari kata-kata ini tentang apa yang telah Allah lakukan untuk mereka? Tuhan tidak melakukan hal-hal tersebut tanpa ada tujuan. Dia telah menebus umatnya. Dia melakukan bagiannya dalam perjanjian yang Dia telah buat dengan mereka. Mereka dibebaskan dari Mesir, dan saat ini mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Allah melakukan bagiannya. Sekarang mereka dipanggil untuk melakukan bagian mereka, yaitu menurut. Bagaimana model ini mewakili rencana keselamatan sama seperti yang dinyatakan dalam perjanjian baru? Apa yang Yesus lakukan bagi kita, dan bagaimana kita merespons terhadap apa yang Dia telah lakukan bagi kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita mempelajari akan pelajaran hari ini, kita bisa melihat bahwa Musa kembali mengingatkan bangsa Israel bahwa ada Allah yang menuntun mereka, Allah yang melindungi mereka, Allah yang terus menyertai mereka ketika mereka ada di Mesir dan ketika mereka keluar dari Mesir 40 tahun di dalam pengembaraan di padang gurun, sampai sesaat lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Ada mujizat-mujizat yang terjadi, yang Allah berikan hanya untuk keselamatan bagi bangsa Israel ini. Musa menunjukkan kepada bangsa itu semua sejarah di masa lalu, berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Ada mana yang turun dari sorga untuk bangsa ini. Dan masih banyak lagi berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa ini karena Ia mengasihi mereka. Musa melakukan akan hal ini oleh karena Ia ingin supaya mereka menyadari bahwa apa yang Tuhan telah lakukan untuk mereka, sehingga mereka harus bersyukur dan berterima kasih kepadanya oleh karena perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana bangsa Israel, demikian pula dengan kita yang hidup di akhir zaman ini sebagai umat-umatnya. Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, baik ketika kita melihat
melihat masa lalu kita sampai pada saat ini, kita bisa merasakan, bahkan kita bisa menyaksikan bukti kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang Ia ingin supaya kita lakukan adalah mari kita setia kepadanya, hidup dengan bersyukur kepada Tuhan, dan selalu berterima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukti dari rasa terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara kita menuruti setiap arahan-arahan maupun perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa menemukan itu? Mari kita mempelajari akan firman Tuhan setiap hari, sehingga firman tersebut yang akan menuntun kita untuk kita terus berada di dalam kebenaran, oleh karena Allah adalah kebenaran kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menghargai kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sejak di masa yang lalu sampai pada saat ini. Dan janji yang sama yang akan berlaku di dalam kehidupan kami ketika kami setia kepada Tuhan akan berlaku di masa yang akan datang. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.